Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Oke, bisa perkenalan dulu bro. Kebetulan ini channelnya SMA 26. Perkenalan dulu, nama siapa, lu angkatan berapa di 26. Nama asli gua Heri Setiawan. Di sekolah itu ada yang manggil Acong, ada yang manggil Congki lah. Intinya taunya itu Acong anak tukang sate. Angkatan 97. Ya kalau kelas lupa ingat 1 2 3 nya. Itu. Oke bro, bisa diceritain nggak asal muasalnya nih lo memulai dan menjalankan usaha peternakan sapi yang diberi nama Kandang Taurus Farm. Nah itu dari tahun berapa sampai sekarang tuh bisa ceritain nggak sejarah? Dari zaman gua kecil itu gua sudah bersahabat dengan dunia ternak, khususnya hewan-hewan ruminansia. Jadi dulu bokap itu di daerah banyak ngebok dipanggilnya itu, jadi petani ada yang butuh 5 ekor kita isi, 7 ekor, 10 ekor, bahkan 1 ataupun 2 ekor itu tetap kita isi. Itu berjalan kurang lebihnya itu dari tahun 88 bokap tuh. Jadi gue masih kecil. Nah tahun 97 jelang gue lulus di Citayam bikin kandang, mulai berlatih, lalu karena di sana ABK-nya itu kurang bisa bertanggung jawab dan gue juga harus berangkat kuliah, jadi kandang tersebut gue stop. Nah mulai lagi tuh di tahun setelah gue lulus S2 balik merit punya anak. Nah gue melihat menjalani beberapa bisnis, tapi ternyata ya memang bisa dibilang hobi gue nggak bisa lepas dari hewan ya. Jadi gue ke ruminansia lagi tahun 2019. Ada kandang awal itu gue awalnya tuh beli cuma 7 ekor. Nah 7 ekor terus ya jujur aja bokap gue ngeliat kesungguhan gue, tiba-tiba datang sapi 11 ekor, diisi sapi gue sama bokap gue. Nah dari situ 2019 dipanen 2020, sapi 17 ekor itu semuanya habis terjual, tapi kita titip di showroom rekanan bokap. Tapi uangnya tuh sepeser pun nggak ada yang nyampe, karena ya itulah, karena banyak mafianya. Tapi justru bukan bikin gua kapok, yang penting ABK semua yang terlibat di dalamnya itu sudah, sebelum keringatnya kering itu udah gue bayar. Nah tinggal gua aja minus tuh, udah isi sapi lagi dari tabungan gua. Pas di tahun kedua itu mulai di angka 20, gue lupa 20 berapa ekor, tapi mainnya tuh khusus sapi besar, sapi-sapian di atas 500 kilo. Nah di tahun 2021 bangun nih kandang, tambah di situ 2002 nambah 1 lagi. Nah sering waktu berjalan di tahun 2024 bulan Desember terbangunlah kandang yang baru nih, dengan metode yang lebih modern. Jadi seluruh kotoran itu pada saat proses pembersihan itu hanya masuk ke dalam satu saluran. Di saluran itu nanti masuk ke penampungan seperti itu. Oke, berarti momen ini atau peristiwa yang paling benar lu memulainya ini pada saat masih ada almarhum bokap ya? Bokap udah almarhum ya? Belum, masih ada, alhamdulillah masih masih ada, bokap ya. masih ada. Berarti ini momen pasnya kebetulan pada saat bokap benar-benar baru mulai ngerintis ya, momennya itu ya. Jadi kalau bokap kan udah lama nih main di hewan. Nah dilihat anaknya kok tiba-tiba main hewan. Dia juga, bokap gue itu kan mendukungnya tuh nggak pernah langsung belak-belakan. Jadi tiba-tiba aja datang tuh 11 ekor. Sapi siapa datang 11 ekor? Ternyata bokap gue sambil ketawa-tawa bilang, tuh lo pelihara tuh biar bener gitu. Kendalanya apa nih waktu awal mau mulai usaha ini? Ya namanya kendala, kita baru merintis itu, kalau untuk memelihara itu sama mamang sendiri, Bang Herman, yang bertanggung jawab di kandang segala sesuatunya itu. Kendalanya itu adalah pemasaran. Itu tadi panen awal
nggak dapat uang sepeser pun, padahal sapi yang dijual itu sapi-sapi kelas 600 kilo up waktu itu. Paling ringan itu di angka 490-an. Kalau kendala saat ini apa nih yang sekarang sudah berjalan setelah sekian tahun? Nah, melewati masa COVID dengan pemasaran digital, terus masang iklan di Instagram berbayar maupun Facebook. Sebenarnya challenge terbesar usaha itu ya biar gimana pun itu adalah mencari pasar, dan kalau kendala secara teknis lapangan itu pakan, karena kita kan pakan sekali datang itu bukan 1-2 ton, tapi kita sekali datang itu minimum itu 10 ton. Terus demand atau permintaan dari produk lo ini, lo bilang hewan ya, daging, cukup tinggi gak untuk timingnya gitu? Nah itu rencana ke depan, kan ini sekarang bermain sapi itu dan kambing itu, kandang Taurus Farm ini masih untuk setahun sekali masa panennya. Kalau kambing itu kebetulan memang dipakai, kita konsumsi sendiri untuk warung sate Haji Mansur, untuk harian kambing potong. Nah kalau untuk sapi, itu adalah program kita ke depan, itu kita akan adakan sapi potong dan RPH di belakang. Terus momen yang menjadikan demand permintaan produk usaha ini pada saat apa nih yang paling tinggi permintaan? Momen apa? Nah, masa panen tertinggi itu adalah Idul Adha. Terus supply and demand dari usaha lo gimana nih, lo jalanin stabil kah? Ini atau fluktuatif? Enggak jentil. Kalau untuk supply hewannya itu, kalau sapi itu lebih stabil. Kalau kambing fluktuatif, terutama di harga. Nah kalau untuk sapi ya fluktuatif itu harganya. Kalau sapinya enggak ada masalah kalau untuk sapi. Lalu untuk stakeholder atau pemangku kepentingan dari usaha lo ini, yang terlibat siapa aja nih yang lo jalankan saat ini? 2,5 tahun pertama itu stakeholder itu ya orang tua gue sendiri, tapi gue bersyukur memang dididik oleh bokap gue itu ya duit gue, duit lo, duit orang tua, duit anak. Jadi di tahun ketiga itu gue sudah mulai mandiri. Nah di tahun 2025 ini alhamdulillah dari kemandirian itu tuh ya bisa dapat kandang baru dengan yang jauh lebih modern dan tertata dengan rapi. Untuk mentor selain bokap, udah pasti yang namanya lu belajar di bokap langsung. Selain bokap siapa lagi mentor? Nah di 2019 itu 3 atau 4 bulan sebelumnya itu, sebelum gue mau terjun langsung, nah itu tuh gue ikut pelatihan, ada pelatihan di beberapa misalkan Sapi Bagus, lalu di beberapa kampus-kampus yang punya jurusan pertanian maupun peternakan, dan juga beberapa inian pemerintah yang memang mereka itu membuka untuk umum yang mau belajar itu, kita datang ke sana. Ada yang di Cipelang, di Bandung, bahkan sampai ke Jawa Timur, dan juga sampai ke Lampung. Berarti untuk dari stakeholder dari sisi dinas pemerintah itu udah pasti dilibatkan ya, dalam artian dokter hewannya, terus dinas kesehatannya segala macam, itu pasti kan setiap periode ada pengontrolan ya. Nah kalau keterlibatan instansi itu harus, biar bagaimanapun itu kan kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu kan ya hewannya terjamin dari sisi kualitas, kesehatan, dan juga pakannya. Jadi untuk 2 tahun pertama itu ada satu mantri dan dokter hewan itu yang memang bisa dibilang itu intens dengan kandang kita. Nah mulai tahun ketiga datangnya itu periodik aja, karena kita harus bisa mandiri. Jadi obat-obatan itu segala sesuatunya untuk pemeliharaan itu kita harus bisa mandiri, kita tidak boleh menggantungkan. Dan laporan-laporan itu sapi yang masuk, terus sapi yang nanti akan kita jual, semua itu kita tetap berkoordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten Bekasi dan juga Kota Bekasi, karena kandang Taurus itu kan ada di Babelan, ada di Bintara, dan juga ada di Lampung, terus di Jawa Tengah dan Jawa Timur ada satu kandang satelit kita.
Termasuk berarti kalau untuk supplier yang bekerja sama dengan lo itu tetap SOP-nya tetap harus ada keterlibatan dari dinas ya. Harus ada. Jadi dari tempat sapi itu datang, jadi seperti letter of origin ya, kalau dalam industri itu harus ada letter of origin. Terus sebelum berangkat itu dinyatakan sapi ini sehat, masuk karantina, berangkat sampai di sini pun sapi sebelum berangkat itu kita sudah bikin laporan akan ada sapi masuk. Maksimum itu biasanya itu 3 hari. 3 hari dan sapi datang itu dinas terkait itu datang untuk memeriksa kondisi hewan-hewannya, karena kalau kondisi kandang itu kan memang ya sudah kita persiapkan dengan baik. Untuk CSR ini karena lo lokasi kandang kan berada di Kabupaten Bekasi ya. CSR-nya apa nih yang udah lo jalankan ya? Karena melibatkan masyarakat setempat kah? Masuk mungkin ya setiap Idul Adha mungkin lo ada supply untuk DKM terdekat mungkin, atau gimana tuh contoh CSR? Jadi kalau untuk CSR di sini kita memberdayakan masyarakat sekitar itu dari sisi kita kan bikin pakan itu kan biar bagaimanapun harus ada konsentrat. Nah konsentrat itu ada yang kita ambil dari luar dan juga kita bikin sendiri konsentrat mandiri. Nah itu kita libatkan masyarakat sekitar, terus untuk tim ABK di sini, pegawainya, dan bahkan nanti di hari panen itu, panen raya itu di Idul Adha itu dari sisi pengantaran, pendataan, persiapan segala sesuatunya itu kita melibatkan masyarakat sekitar. Dan di kandang Taurus ini kan juga ada pemotongan onsite nih di sini. Jadi kita sudah ready semuanya untuk lini pemotongan. Untuk penyembelihnya itu kita memang sudah penyembelih yang memang sudah memiliki sertifikat, mereka terlatih dan sudah diakui oleh dinas terkait. Dan untuk tim pekerja lainnya itu dari masyarakat sekitar. Selain itu dari masyarakat sekitar juga ada lahan kandang Taurus Farm ini kan kita berdiri di atas lahan kurang lebihnya itu 16.800 meter persegi, hampir 1,7 hektar. Dan ada beberapa lainnya itu ya ada yang masih sawah, lalu kita tanam rumput odot dan juga pakcong. Nah itu kita melibatkan masyarakat sekitar untuk hal tersebut. Dan bahkan mereka juga memanfaatkan untuk menanam singkong. Kalau jelang Ramadan itu ada ditanami timun suri. Jadi sayur-sayuran itu juga mereka banyak memakai lahan dari kandang Taurus Farm. Kalau untuk target pemasaran lo nih yang pengen banget lo tembusin ya, karena selama ini mungkin kan kalau untuk momentumnya kayak gitu itu udah biasa. Nah target misalnya lo mau jadi suplai ke restoran besar atau mungkin orang besar tuh ada gak target besar apa nih yang pengen lo capai? Nggak usah sebutin nama bedanya. Oke. Pertanyaannya menarik ya, karena ini harus dimulai dari sisi edukasi. Karena kenapa harus diedukasi? Sapi ini kan harga itu berdasarkan bobot itu. Nah, jadi di kandang Taurus Farm ini biar gimana pun kita edukasi. Kalau kita jual sapi, jogroknya itu segini, tapi kita nggak jual jogrok, tapi memang sudah kita timbang, sudah melewati proses penimbangan berkala. Itu kita itu menimbang antara kalau untuk periode sekarang itu kita per tanggal 10. Jadi setiap tanggal 10 dan 11 itu tuh seluruh sapi yang ada di kandang Taurus itu kita timbang. Nah dari situ kita ada target. Dari target tersebut baru kita keluarkan list harga. Dari list harga ini baru kita bisa menentukan, oh saya punya konsumen, contoh BRI yang bisa dibilang itu memang pengambilannya itu cukup rutin dan cukup banyak untuk memenuhi kurban. Lalu ada Pertamina, beberapa DKM lain, dan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di kawasan industri Surya Karawang, lalu perusahaan-perusahaan di Cikarang, dan juga beberapa pengusaha-pengusaha yang mengirimkan sapinya itu ke dinas-dinas pemerintahan. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk kondisi hewan ternak yang boleh bilang dari aspek awal dari supplier nggak ada masalah, ada nggak kejadian ketika udah sampai sini udah ditaruh sih dirawat, ternyata namanya hewan kadang-kadang kondisi kesehatannya kan ada yang stabil, ada yang makin sehat,
ada nggak kondisi di mana hewan itu kok dari sana itu bagus, ternyata abis ini udah dirawat kan? Nah, itu mungkin disebabkan karena apa? Bisa dijelasin? Ya itulah bisnis. Yang namanya bisnis itu tidak lepas dari namanya resiko. Jangankan hanya sekedar sakit, jadi kematian itu adalah hal yang memang ya bisa dibilang itu sulit dihindari, tapi kita hanya bisa preventif. Dulu kita punya bibit yang bisa dibilang itu bibitnya super. Dalam waktu kita pelihara belum ada setahun, kita beli bobot itu cuma 180, itu belum ada setahun itu sudah hampir 400 kg. Itu mati. Kalau menurut dokter hewan itu ada kemungkinan itu entah ada hewan serangga apa yang masuk, kemungkinan besar itu dari kuping karena lebih dekat ke otak, jadi langsung dia mati, bukan karena kembung. Itu betul-betul mati mendadak karena setelah mati kita coba buka, bukan kita potong untuk kita jual, tapi sebelum dikubur kita buka dalemannya itu paru, hati, semuanya itu bagus. Jadi besar kemungkinan itu menurut dokter hewan itu adalah otak. Lalu penyakit, kan ada wabah PMK, itu yang namanya PMK itu udah jadi bisa dibilang itu tuh makanan rutin dalam setiap periode tuh pasti ada yang kena PMK. Nah, karena kita memang mandiri, jadi dari yang namanya preventif kita lakukan, penyembuhan kita lakukan, dan itu di bawah pendataan dan juga didampingi oleh dinas-dinas terkait dari Kabupaten Bekasi. Jadi yang namanya bisnis ya pasti ada resiko. Kita punya target bobot namanya makhluk hidup, alhamdulillahnya itu masih kurang dari 5%. Yang bisa dibilang itu, target kita misalkan harusnya ini ada di bobot 450. Dari 10 ekor itu antara 1 sampai dengan 2 ekor. Karena kenapa saya bilang kurang dari 5% itu, dari total kita ada sekitar 90 ekor itu, yang turun bobot itu nggak sampai 5 ekor. Dan turunnya pun bisa dibilang itu dalam kategori yang normal turunnya hanya 10 sampai dengan 25 kilo. Ada ambang batasnya ya? Ada ambang batasnya. Oke, namanya bisnis kan fluktuatif ya grafiknya, naik kadang turun. Kalau boleh tahu nggak titik tertinggi nadirnya itu pada saat apa, tahun berapa itu lagi panen banget, dan titik terendahnya itu apa? Namanya bisnis pasti kan nggak mungkin flat ya. Ada titik tertingginya lagi panennya bagus, terus merendahnya ini, itu bisa ceritakan ya? Nah, 2019 awal panen pertama itu jujur Kandang Taurus Farm kan panennya itu masih setahun sekali ya. Paling kalau potongan-potongan Idul Fitri itu occasional aja lah. Nah, kalau untuk pasar naik turun itu sebenarnya itu ya kalau untuk Idul Adha itu pasti ada naik turunnya, tapi naik turunnya itu tidak terlalu berdampak signifikan karena memang Kandang Taurus Farm itu tuh tidak langsung kita sanggup nih untuk pelihara 200 ekor, tapi tidak. Kita tetap berpikir itu adalah pangsa pasar yang dimiliki oleh Kandang Taurus Farm ini berkembangnya itu pelan-pelan, karena sekali lagi sisi edukatif dari Kandang Taurus Farm itu adalah ya bobot sekian harganya sekian. Kita kan jual itu kalau untuk yang di angka 450 sampai dengan 700 kilo itu kita langsung kalikan sapi aja nomor 35 72.000, itu pun masih bisa nego pasti ya, ke 72.000 jadi timbang. Nah, kalau untuk yang kelas di bawah 400 kilo itu memang kita kan nimbangnya itu berkala tuh. Kalau langsung semua tiap datang timbang itu ya jujur aja tim ABK kita itu agak kerepotan. Jadi kita berdasarkan based on data rutinitas kita nimbang untuk sekarang per tanggal 10, jadi harus timbangan kemarin. Tapi satu minggu sebelum pengiriman kita serentak kita timbang untuk bukti kepada pembeli itu beratnya itu sesuai dengan bobot, bahkan melebihi. Untuk pemanfaatan teknologi nih, apa yang sudah diterapkan di Kandang Taurus? Kita itu untuk setiap baik itu marketing maupun sales yang akan menjadi freelancer Kandang Taurus untuk menjual sapi-sapi kita, kambing kita modali dengan satu CCTV itu 24/7. Jadi kita membuka, dan bahkan
kalau untuk pemilik sapi 1 ton kita sediakan itu private. Private itu jadi ada depan dan belakang dari sisi sapi ini. Passwordnya itu nanti kita buat bersama dengan pembeli, jadi hanya pemilik sapi yang bisa buka dengan saya gitu. Jadi betul-betul private, si pembeli itu bisa memantau itu 24/7. Jadi apakah sapinya ada yang sapa segala macam, oh lagi kurang sehat, bagaimana penanganannya. Jadi kita itu tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya itu tuh bisa terlihat langsung. Jadi kalau dibilang teknologi apa yang sudah kita pakai itu paling itu. Terus untuk pemasaran digital ya standar lah ya, melalui media sosial seperti itu. Nah, berkaitan dengan media sosial ini nih, gimana tanggapan lo dengan adanya YouTube channel Radikal 26 TV ini nih, yang gue bilang membawa nama 26 dan langsungnya itu difokuskan ke alum 26 yang memang punya usaha. Nah, yang bisa lu sumbang sarannya apa, masukannya, tanggapan lo apa dengan adanya YouTube channel Radikal 26 TV ini? Nah, dengar kabar tentang ini Radikal ini punya Radikal TV di YouTube channel Radikal 26 TV. Jadi di sini itu adalah hal yang sangat positif banget ya, karena ada beberapa dulu sempat pengen bikin channel YouTube sendiri tapi nggak kepegang gitu. Jadi dengan adanya Radikal TV channel ini nih bagus banget nih buat alumni yang punya usaha, terus mengupas masa-masa indah sewaktu SMA, sekolah, semuanya tuh ya memang namanya memori itu kan tidak semuanya manis. Itu pahit manis itu namanya memori, harus kita kenang. Apalagi dengan teman-teman, semakin usia bertambah itu biasanya makin mengerucut pertemanan, circle pertemanan itu mengerucut. Dan memang ya biar bagaimanapun itu sisi menguntungkan, kita tidak harus menilai dengan uang. Tapi yang bisa dibilang priceless itu adalah satu, silaturahmi, dua, memperpanjang usia kita, kesehatan, dan juga membuka pintu rezeki. Jadi hal kayak gitu tuh amat sangat positif, dan gue dukung banget lah untuk Radikal TV channel ini nih bisa semakin berkembang. Di samping dengan nanti monetize yang akan lahir di depan, itu urusan belakangan, itu bonus. Tapi konsistensi dan komitmen dari tim Radikal 26 TV ini mudah-mudahan bisa stabil dan terus eksis. Intinya kita nyari ridha Allah ya, semua tuh. Betul. Apapun yang kita lakukan, yang kita cari ridha Allah. Kalau berupa materi itu bonus lah ya. Bonus, materi itu bonus. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa nih harapan, keinginan, atau cita-cita atau goals, achievement lo yang belum terrealisasi nih dalam usaha yang lo jalanin? Mungkin lo ada ingin apa, membangun kandang atau seperti apa ke depan seperti apa? Sering waktu berjalan kandang Taurus Farm, saya mengucapkan syukur ya atas ridhonya Allah. Ya, kalau secara grafik itu kita terus meningkat dengan bertambahnya kandang, terus pengolahan kotoran. Kedepannya itu kalau secara izin itu saya sudah memulai untuk izin RPH. Itu dari RPH nanti saya juga pengen membuat konsentrat yang memang harganya itu sangat terjangkau untuk petani sekitar. Karena kenapa? Kandang Taurus Farm ini kan kita pelihara itu biasa saya targetin. Oh, pangsa pasar saya misalkan 100 ekor. Di kandang saya itu minimumnya itu 70 sampai 75 ekor. Nah, sisanya itu saya ambil dari petani-petani masyarakat sekitar yang memang ada yang mereka isi sendiri, ada yang saya isikan sapinya. Nah, saya edukasi kalau kita memanfaatkan betul-betul hanya rumput maupun jerami, tingkat kenaikannya itu lambat. Tapi karena kita mau ini menjadi sebuah industri, jadi kita tuh memang ada target 1 bulan itu sapi ada kenaikannya itu sekian kilo dengan biaya sekian. Nah, dengan konsentrat yang kita pakai, dengan komposisi yang memang memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh si sapi maupun kambing. Apalagi kambing ini saya kan pakai kan rutin nih
buat potongan harian sate kambing Haji Mansur. Jadi memang kualitas dari dalamnya, kesehatan sapi dan kambing itu harus kita jaga. Karena saya sendiri ke supplier saya itu kalau untuk kambing potong, kalau hatinya rusak, parunya rusak, saya tolak karena biar bagaimanapun itu akan mempengaruhi rasa dan citra perusahaan dan juga citra kita kepada konsumen. Termasuk nanti kedepannya mungkin kalau Allah ridho nggak cuma kandang sapi jadi kayak semacam tempat wisata itu cita-cita. Jadi kemarin juga ada beberapa temen datang ke sini kan, sempat bilang tuh kalau mau datang sama keluarga untuk ya field trip lah. Cuman ya ini sapi, terus ada kambing di sisi sana. Nah kalau misalkan ada teman-teman yang mau coba melibatkan beberapa petani sekitar, oh gimana sih caranya nanam misalkan tanaman apa segala macam, membuat benih padi, itu bisa dilibatkan tim yang ada di kandang Taurus Farm ini. Karena memang kita pengen tuh benar-benar ada makna dari sisi pendidikan, ada kemaslahatan. Jadi enggak hanya masyarakat sekitar, tapi dari manapun itu bisa datang ke sini. Karena saya membuat kandang yang baru ini kandang yang aman untuk anak-anak kecil itu berdiri di depan sapi itu dia tidak takut kena tanduknya segala macam. Untuk kasih makannya itu aman karena sudah kita ukur dengan standar yang memang ada safety-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Kita doain semoga keinginan dan harapan lo selaku pelaku usaha UMKM kandang Taurus Farm ini goals lo yang belum terrealisasi bisa diijabah seperti yang tadi lo presentasikan. Amin. Semoga tetap konsisten menjalankan usaha ini. Amin. Tetap ada progres untuk peningkatan itu manusiawi. Iya. Yang paling penting Allah ridho ya dengan apa yang lo cita-citakan. Ridho Allah, kualitas terjaga. Jadi doa vidua kami sehat, subscriber, viewer semuanya sehat, dan mudah-mudahan biar gimana pun Indonesia itu adalah negara yang bisa dibilang itu surga dunia. Jangan sampai nih hal-hal yang kayak gitu tuh dilibas oleh teknologi, karena kebutuhan ruminansia ini salah satu ketahanan pakan. Jadi jangan mengandalkan impor aja. Mudah-mudahan pemerintah melalui instansi terkait bisa menjaga kesejahteraan petani-petani seperti saya, petani-petani sekitar, bisa support. Kurang lebih seperti itu sendiri ya. Kita harus bangga dengan produk bangsa sendiri. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Radikal TV. Ya. Oke, terima kasih bro. Sorry, it's DJ.